penyesalan saya, walaupun ya kita harus senantiasa bersyukur dan melihat ke depan. Cuma kalau misalnya ditanya penyesalan, mungkin saya menyesalnya adalah, masa iya sih duit jajan saya dulu dikasih orang tua 200.000 aja nggak ada yang bisa disimpan sebulan, masukin reksadana gitu, rutin udah begitu aja. Ya apa boleh buat, karena waktu itu saya nggak ngerti. Dissecting money itu ya seperti saya paham lah ya kalau misalnya millennials tuh pasti sejak era social media itu pengen eksis gitu ya, pengen punya suatu account di mana kita bisa sharing entah segala macam lah, hobi kek, atau misalnya kita suka suatu bagian di dalam dunia kedokteran yang spesifik kek. Biasanya kan kemudian kita beralih ke Instagram, Twitter, blog dan lain-lain. Jadi Dissecting Money itu sebenarnya saya mulainya sebagai blog ya. Jadi dari dulu, dari zaman saya mahasiswa tuh saya pengen banget punya blog, karena saya suka nulis sih nggak terlalu ya sebenarnya, cuma suka berbagi gitu loh. Berbagi dan saya melihat blog itu sebagai karena namanya blog, web blog gitu. Jadi simple gitu, nggak pusing, apa yang kita lagi pikirin ya kita tulis aja. Dan harapannya adalah orang-orang bisa baca gitu ya. Jadi Dissecting Money sendiri ini blog saya yang ketiga ya. Jadi sebelumnya pernah juga buat, cuma ya nggak terlalu launch seperti sekarang lah. Dan nanti mungkin kalau misalnya ada waktu kita omongin, baru belakangan saya sadar kenapa. Jadi mindset saya membuat sesuatu itu waktu itu masih salah. Jadi itu blog ketiga, dan saya buat karena pada saat saya kan kayak teman-teman ya dulu ya, sekolah tuh mikirinnya kedokteran doang, anatomi, fisiologi, patofisiologi, farmakologi, that's it. Hidup saya itu, dan saya taunya adalah saya sekolah lagi spesialis, suatu saat saya akan praktek dan saya akan dapat duit dari situ. Dan karena saya sekolah spesialis, saya baru lulus 2019 di usia 33 tahun. Nah, baru dia nyadar bahwa, oh ternyata dokter tuh harus ngatur duit juga ujung-ujungnya gitu ya, harus bisa ngatur duit juga. Ini bukan serta-merta, oke kita ngomong masalah kemanusiaan iya, tapi nggak bisa kita tutup sebelah mata gitu loh bahwa duit juga akan masuk ke kita dan kita harus atur. Jadi waktu itulah saya mulai belajar finance, kemudian akhirnya ke personal finance, dalamnya investasi, baru kemudian saya menyadari bahwa wah ini parah banget, di kedokteran kita nggak pernah sama sekali diajarin mengenai ini. Makanya saya punya mimpi untuk bikin suatu platform di mana saya bisa sharing ke teman-teman sejawat maupun ke teman-teman mahasiswa kedokteran ataupun di luar dunia kedokteran, itu sih. Ya, jadi seringkali kita terlalu dikotak-kotakan ya, maksudnya dokter tuh harusnya jangan mikirin duit dong, harusnya mikir pelayanan aja, harusnya mikir kemanusiaan aja. Oke, cuma kita tidak boleh tadi seperti yang saya bilang, pada akhirnya harus ngatur duit juga gitu loh. Makanya kita harus punya ilmunya seperti yang tadi Uki bilang di awal, ini bukan sesuatu yang asal-asalan aja. Dan selalu yang saya bilang ke teman-teman mahasiswa kedokteran dan teman-teman sejawat, jangan karena merasa kita mahasiswa kedokteran pinter, kita dokter pinter tahu anatomi tubuh manusia, lalu itu otomatis bisa ditransfer, pasti kita jadi pinter ngatur duit gitu. Nggak bisa, itu semuanya harus dipelajari. Jadi ya itulah saya mau membuka melalui Dissecting Money ini, membuka mata teman-teman di dunia kedokteran untuk oke, ternyata ada sesuatu hal yang harus kita pelajari lagi nih untuk hidup kita selain tadi hal-hal kedokteran. Dan di dunia aslinya sih menurut saya jadi kayak ada dua sudut pandang yang menurut saya bertolak belakang gitu, Uki. Di satu sisi dokter tuh erat dengan pelayanan dan kemanusiaan. Tapi di satu sisi juga orang tuh melihat dokter tuh mewah gitu loh. Dokter tuh nggak pusing, dia nggak kerja sama orang, dia ibaratnya ini pasti teman-teman pernah dengar, dokter tuh buka lapak, meja, kemudian pakai stetoskop aja dan tensimeter, kita bisa dapat duit, kata orang begitu kan. Tapi, itu kan ada sesuatu yang salah berarti. Jadi ada pelayanan dan kemanusiaan, tapi kok di satu sisi dianggap sebagai profesi yang mewah juga gitu. Dan ya makin saya mendalami finance itu baru saya paham kenapa sih bisa jadi seperti itu gitu. Ya, jadi sebelum pengalaman investasi, saya mau balik dulu sedikit tadi karena ada yang menarik, Uki bilang,
Dissecting Money itu tentang mengajarkan sejawat investasi. Sebenarnya itu hanya sebagian kecil. Karena gini, kalau misalnya kita lihat filosofi dari kenapa saya pilih nama Dissecting Money, selain daripada saya memang membedah ya, karena saya kan ortopedi jadi bedah tulang, mmm, Dissecting Money itu bukan mengenai mengajak sejawat untuk jadi money minded, bukan mengajak sejawat untuk jadi tamak, untuk jadi greedy, untuk investasi harap dapat cuan. Makanya kalau kita lihat lagi namanya adalah mendiseksi atau membedah uang. Jadi yang saya mau adalah teman-teman sejawat dan teman-teman di dunia kedokteran, mahasiswa kayak preklinik atau koas, kita bedah gitu loh uang. Kita tuh namanya belajar suatu modul, kita kan pasti ada belajar anatominya dulu. Anatomi kita belajar di kadaver dan lain-lain, itu nggak mungkin kita tahu kalau misalnya kadavernya nggak dibedah, betul? Jadi kita tahu loh dulu kalau misalnya sistem, saraf tuh bagaimana sih, sistem pembuluh darah tuh bagaimana, arteri gimana, vena gimana, tulang dan otot bagaimana. Baru kita bisa tahu fisiologi bagaimana, patofisiologi gimana, farmakologi gimana. Jadi fundamentalnya itu adalah kita harus bedah dulu. Makanya uang juga saya mau kita tuh nggak serta-merta langsung kayak sekarang yang digadang-gadangkan di luar sana maunya cuan cepet dan instan. Enggak, itu semua harus dibedah perlahan-lahan, kita tahu, risikonya apa, kita tahu return-nya berapa, dan lain sebagainya. Psikologi kita dalam mengatur keuangan bagaimana, dalam berinvestasi gimana, itu yang mau saya suarakan ke teman-teman. Nah kemudian, awal-awalnya, nah ini pertanyaan bagus nih, karena seperti yang saya bilang tadi, Uki, teman-teman sekalian semua nih, saya dulu ngejalanin hidup ya kayak teman-teman aja sekarang. Pokoknya dari ujian ke ujian, suatu saat UKDI, habis UKDI internship, habis internship kerja sebentar sebagai GP dan kemudian masuk residen. Setelah itu lulus, baru tiba-tiba bingung harus mengatur uang sendiri gimana gitu. Dan waktu itu akhirnya karena kita waktu baru lulus itu nanti ada periode nunggu tuh, nunggu ijazah, nunggu wisuda, nunggu STR ya, surat tanda registrasi keluar untuk bisa dapat SIP atau surat izin praktek. Nah, waktu itu karena jedanya lumayan banyak tuh 3 sampai 6 bulan rata-ratanya sebelum bisa praktek, saya nganggur jadinya kan, kadang-kadang cuma ikut operasi sama senior gitu-gitu diajak. Tapi kemudian saya ketemu, salah seorang teman saya yang kebetulan dosen di, finance gitu ya. Jadi dosen S2 finance dan beliau yang akhirnya jadi mentor saya juga di dalam membuat Dissecting Money ini dan beliau yang ngajak, "Daripada lu nganggur, ikut gua deh, ikut salah satu kelas untuk, mahasiswa, S1 waktu itu, tentang pengaturan keuangan pribadi atau pengelolaan keuangan pribadi atau personal finance." Jadi ada beberapa kuliah, saya ikut 3 kelas waktu itu, dan baru di situ saya menyadari bahwa ini parah banget, ini ilmu mendasar, ini ilmu yang betul-betul harus dimiliki oleh semua orang, tapi saya usia 33 baru ngeh akan semua itu. Makanya saya kemudian akhirnya belajar 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 bikin Dissecting Money, baru mulai belajar tentang investasi. Tapi itu pun nggak lancar langsung kemudian, oke, saya langsung tahu gimana caranya punya aset saham, gimana caranya punya aset obligasi atau surat utang. Ada juga sih kecemplung di, spekulasi ya, kalau misalnya kita tahu investasi sama spekulasi itu beda banget. Spekulasi itu trading, trading saham itu gimana, mencoba untuk beli di harga murah, jual di harga tinggi. Jadi istilahnya tuh market timing gitu, kita mencoba untuk mendapat cuan cepet terus gitu. Saya jatuh dalam itu sampai di satu titik saya merasa, "Ini nggak bisa nih kayak gini nih." Ini menurut saya ini saya berjalan di tempat. Waktu itu saya jalanin mungkin sekitar 7 bulan dan teman-teman juga kalau lihat konten di luar sana kan semua begitu ya, "Oh, trading aja," gitu, beli saham terserahlah pokoknya saham gorengan, analisa chart apa segala macam, supaya bisa mendapat, untung yang besar. Dan makin saya baca ternyata statistically, kita kan mahasiswa nih belajar harus selalu evidence based. Finance juga sama, harus evidence based. Ternyata semua evidence-nya bilang, market timing itu nggak mungkin dilakukan. Itu suatu strategi yang salah kalau misalnya kita mau berpikir mengenai investasi kemudian kita trading. Jadi saya jeblos di situ, baru saya baca 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 lagi, makanya saya menekankan harus belajar, ini bukan sesuatu yang main coba aja terus benar, baru akhirnya saya pelan-pelan bisa menemukan, oh ternyata begini, ternyata berpikirnya harus jangka panjang, bikin
tujuan investasi, bikin portofolio dan lain sebagainya. Gitu mungkin awalnya, oke. Oh, jadi udah ada pengalaman sempat kejeblos juga ya, Dok ya? Ada banget. Karena biar bagaimanapun mental atau psikologi manusia itu akan selalu begitu. Kita nggak mau kalau misalnya dikasih tahu suatu plan yang butuh 20 sekian tahun. Kita maunya semua orang mau nggak 1 M? Mau. Cuma kalau dibilang mau 1 M 10 tahun lagi, nggak semua mau. Orang maunya 1 M besok gitu ya. Jadi secara manusiawi memang begitu. Cuma kita harus lawan terus. Kita harus lawan terus. Jadi psikologi finance. Jadi finance itu punya 4 pilar juga ya, 4 pilar juga. Kayak tadi yang saya bilang. Kalau misalnya di kedokteran kita pilarnya adalah anatomi, fisiologi, patofisiologi dan farmakologi, ya kan? Tahu semua itu maka teman-teman udah jadi dokter semua gitu. Nah, finance itu juga punya 4 pilar dan salah satunya adalah psikologi. Jadi ini bidang sendiri. Teman-teman bayangkan di dunia keuangan, psikologi itu punya tempat sendiri, mereka punya jurnal sendiri yang membahas tentang psikologi tentang finance. Karena ternyata memang manusia itu pada dasarnya tamak. Jadi kita harus aktif ya. Buktinya apa? Buktinya kita taruh aja anak umur 3 tahun, 2 ya, entah laki-laki atau perempuan, taruh satu mobil atau boneka di tengah-tengah. Mereka pasti berantem gitu. Karena kita pada dasarnya diciptakan maunya semua untuk kita sendiri gitu loh. Nah itu yang di dalam finance nggak bisa. Kalau misalnya kita begitu, kita akan selalu rugi di jangka panjangnya. Dan ini bukan cuma ngomong aja, bukan cuma motivational speaking, ini evidence based gitu loh. Bahwa kalau misalnya seorang investor mengambil keputusan selalu berdasarkan greed atau tamak, pasti akan jatuh gitu loh. Makanya ada ungkapan yang bilang begini, bahwa kalau misalnya investor-investor terkenal ya dia bilang, saya nggak kenal satupun orang yang sukses dari trading dan bahkan nggak kenal lagi orang yang kenal orang yang sukses dari trading. Jadi mungkin itu. Jadi kita harus aktifnya melawan ketamakan kita itu. Oke. Mungkin saya harus kasih tahu dulu bahwa teman-teman jangan kaget kalau misalnya di luar sana selalu jadi perdebatan antara investasi itu harusnya long term atau kita lakukan trading gitu loh, di mana kita cari untung terus. Jadi selalu pembicaraan antara trading versus investing gitu. Nah, tapi saya sebagai disclaimer dulu nih, saya sangat anti trading gitu loh. Karena saya sudah merasakan terjeblos di situ, saya merasa ini berjalan di tempat, saya alamin sendiri, saya baca semua evidence-nya bilang jangan lakukan demikian, sehingga pada saat saya punya suatu platform, Dissecting Money di mana saya mau berbagi, nggak mungkin dong saya kasih tahu sesuatu yang membawa teman-teman lebih ke kegagalan daripada kesuksesan gitu. Ibaratnya gini, kalau untuk teman-teman kedokteran, mau nggak misalnya kita dikasih obat yang keberhasilannya cuma 20% gitu, ya. Kita kan pasti, refleks awalnya ya nggak mau dulu gitu loh. Jadi, atas dasar itulah saya benar-benar menyuarakan kepada teman-teman sejawat, teman-teman kedokteran, iya bukan itu jalannya gitu. Kita harus berpikir mindset-nya adalah investasi. Investasi itu buat apa? Utamanya sih untuk dana pensiun. Supaya suatu hari kita tuh nggak perlu kerja lagi gitu loh. Ya, oke kalau misalnya, masih mau kerja setelah dana pensiun terkumpul itu cerita lain. Cuma investasi pertamanya itu harus jangka panjang, kita siapin dulu dari usia kita produktif punya gaji, siapin supaya kita punya uang yang cukup di masa pensiun, supaya kita nggak membebani anak-anak kita, supaya anak kita nggak jadi sandwich generation lah, pasti udah pernah dengar kan itu, tentang sandwich generation. Jadi investing itu harus punya tujuan. Seringkali teman-teman ditanya, "Iya Dok, saya tertarik mau belajar saham, saya tertarik mau tahu reksadana, saya mau belajar apalah pokoknya tentang investasi." Kemudian saya tanya balik gitu, "Oke, tujuan investasinya apa?" Tujuan investasinya antara nggak punya, atau saya mau jadi kaya, saya mau punya passive income, saya mau cuan sebanyak-banyaknya, saya mau liburan 2 kali ke Eropa tiap tahun, itu semua nggak terukur gitu loh. Sementara kita tahu yang namanya tujuan harus bisa terukur dan direncanakan, gitu. Nah, investasi itu gitu, jadi it's a plan. Ini adalah rencana jangka panjang yang akan saya capai dengan
A, B, C, D, E gitu. Nah itu yang menurut saya banyak teman-teman di luar sana nggak punya. Lagi-lagi karena tadi kembali merasa bahwa, "Gue pinter kok, gue kedokteran, gue dokter spesialis, gaji gue banyak dalam tanda kutip, masa iya sih gue nggak bisa ngatur, masa iya sih gue nggak bisa melipat gandakan uang ini?" Dan itu yang seringkali membuat, dokter-dokter tuh jatuh. Nanti kalau teman-teman mau baca banyak buku-buku tentang finance, hampir semua bilang bahwa dokter adalah salah satu profesi yang paling payah dalam mengatur keuangan. Jadi, saya juga pertama kali baca tersinggung gitu ya, "Wah, masa sih dokter begini?" Cuma makin saya dalemin, ternyata benar dan saya lihat, fenomenanya di sekitar kita, semuanya seperti itu, mengejar kemewahan ya kan, Instagram feed-nya mewah, naik naik mobil mewah, naik jet pribadi lah, apa segala macam. Padahal kalau dipelajari lagi di finance, wealth atau kekayaan sejati itu justru yang nggak kelihatan. Itu justru di yang nggak kelihatan, di yang kita miliki dan nggak bisa dilihat orang, gitu. Iya, jadi, setelah saya kemudian bikin Dissecting Money ini, saya jadi banyak ngobrol ya sama, teman-teman sejawat mengenai, yang udah paham jugalah, maksudnya yang udah punya, pengetahuan atau literasi keuangan yang mumpuni gitu. Dan hampir sama, semuanya bilang bahwa, "Saya menyesal saya nggak menyadari ini sejak mahasiswa. Saya menyesal saya nggak menyadari ini sejak usia 20 tahun," gitu. Karena ternyata ada yang namanya compound interest ya, atau bunga majemuk atau bunga berbunga yang, sebenarnya rahasia utama untuk kita bisa mencapai target atau tujuan investasi kita di jangka panjang. Semakin cepat kita mulai, maka imbal hasilnya akan semakin berlipat ganda di atas 10 tahun gitu ya. Nanti silakan baca mengenai compound interest, mmm, itu sih penyesalan saya, walaupun ya kita harus senantiasa bersyukur dan melihat ke depan. Cuma kalau misalnya ditanya penyesalan, mungkin saya menyesalnya adalah, masa iya sih duit jajan saya dulu dikasih orang tua 200.000 aja nggak ada yang bisa disimpan sebulan, masukin reksadana gitu, rutin udah begitu aja. Ya apa boleh buat, karena waktu itu saya nggak ngerti dan saya merasa buku-buku finance yang ada di toko buku tuh, ini ngapain sih orang beli buku beginian kok kayaknya, eee, money minded banget gitu, greedy banget, ternyata ada baiknya juga baca buku-buku itu gitu. Yang jelas kita nggak akan bisa ketemu, rumusan kita kita gini, kalau misalnya kita punya tujuan investasi, misalnya tujuan investasi A, dana pensiun, tujuan investasi B, dana pendidikan atau dana kuliah anak, tujuan investasi C untuk melunasi KPR rumah misalnya gitu ya. Mungkin mungkin untuk teman-teman mahasiswa belum terlalu kepikiran, cuma nanti suatu hari akan kepikiran. Kita harus punya portofolio. Portofolio itu adalah asetnya isinya apa aja, imbal hasilnya rata-rata per tahunnya berapa, dan itu nanti yang dihitung, kira-kira bisa mencapai target kita atau enggak. Nah, kenapa saya mau ngomong tentang portofolio, karena jangan merasa bahwa portofolio teman-teman akan langsung sempurna, karena memang enggak, biasanya enggak tuh, di awal-awal pasti akan ada salah dulu gitu loh. Misalnya kalau misalnya karena saya instrumen yang saya paling suka adalah reksadana, saya masih salah ternyata reksadana yang saya pilih manajemen aktif, biaya potongannya terlalu besar dan lain sebagainya, dan ini menurut saya ini proses bukan sesuatu yang jebret begitu baca 10 buku tiba-tiba langsung jadi, enggak. Jadi itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua nih yang nggak kalah penting dan menurut saya mungkin jadi fondasi utama bagi teman-teman semua, kita nggak boleh investasi kalau kita belum punya yang namanya budget atau penganggaran. Jadi kita benar-benar setiap kali ada duit masuk, entah sekarang teman-teman masih duit dari orang tua atau duit, beasiswa kayak saya nggak tahu, pokoknya kita dapat duit untuk hidup per bulan, kita harus set, kasih pos gitu loh. Ini anggaran yang untuk kebutuhan, ini untuk keinginan, yang satu lagi adalah untuk tabungan. Dalam hal ini bukan rekening tabungan ya, tapi terserah mau masuk dana darurat dulu boleh, mau langsung investasi kalau masih mahasiswa dan belum berkeluarga saya kira nggak apa-apa gitu, dana darurat bisa dikumpulkan nanti kalau udah punya gaji rutin. Jadi, menurut saya yang paling penting itu dulu. Orang-orang selalu pusingnya adalah, "Dok instrumennya apa ya? Dok di masa pandemi gini reksadana cocok nggak?
Atau mendingan obligasi? Atau mendingan saya Bitcoin? Atau mendingan saya itu pertanyaan-pertanyaan yang mengalihkan kita dari pola pikir yang sebenarnya gitu. Pola pikir yang sebenarnya harusnya mulai dari duit lu diapain dulu tiap bulan. Lu udah kasih tugas belum? Jadi gini, di finance itu duit itu harus dianalogikan sebagai pekerja. Jadi pada saat kita punya let's say 100 perak, artinya kita punya 100 minion, 100 pekerja yang bisa mencari duit lagi untuk kita. Kalau misalnya semua kita belanjain, itu bukan cari duit lagi untuk kita, itu kita jadikan pekerja orang gitu loh. Jadi pada saat kita dapat misalnya 10 juta per bulan, saya punya 10 juta minions. Saya harus kasih tahu ke mereka bahwa oke, 5.000 dari kamu akan untuk kebutuhan misalnya. 3.000 pekerja ini akan saya tukarkan untuk keinginan. Tapi pekerja-pekerja sisanya dalam tanda kutip tabungan dan investasi ini, kamu harus keluar lagi cari uang untuk saya. Itu cara berpikirnya. Jadi camkan itu dulu, baru boleh kita berpikir yang lainnya. Dana darurat, portofolio investasi, tujuan-tujuan investasi lain. Jadi foundation-nya itu. Iya, menurut saya penting banget. Bahkan menurut saya ya tadi itu jangan jatuhnya coba-coba gitu loh. Segala sesuatu harus berdasarkan kepada analisis ya. Kalau misalnya definisi investasi menurut Benjamin Graham ya, yang nulis buku Intelligent Investor, itu mentornya Warren Buffett, dia bahkan bilang gitu bahwa investing itu harus didasarkan dengan atas thorough analysis, analisis yang menyeluruh. Baru nanti kita ngomong mengenai manajemen risiko, return-nya nggak terlalu besar nggak apa-apa, yang penting risikonya nggak terlalu tinggi. Nah, itu menurut saya akan terbantu kalau kita baca, atau kedua kita punya mentor. Ya, dan saya baru aja kemarin launch episode podcast tentang mentorship. Itu menurut saya untuk kita bisa belajar dari kesalahan orang lain gitu loh. Jadi kita belajar, kalau misalnya ada yang baca buku Outliers-nya Malcolm Gladwell ya, dia bilang bahwa untuk jadi handal dalam sesuatu, jadi dokter, jadi pemain bola, kita harus melakukan yang namanya 10,000 hours dulu. Harus melewati dulu 10.000 jam melakukan sesuatu, baru kita bisa jadi handal. Kalau kita punya mentor, kita akan belajar dari 10,000 hours orang lain. Jadi kita nggak perlu mengulangi kesalahan-kesalahan mereka gitu loh. Walaupun pada akhirnya kayak misalnya saya sama mentor saya, pandangan kami tentang cara berinvestasi pun nggak sepenuhnya sama. Saya nggak niru plek-plekan punya beliau gitu loh. Saya akhirnya punya pendirian saya sendiri. Cuma yang penting kita nggak mengulangi kesalahan dan nggak jatuh di investasi bodong atau investasi yang too good to be true lah. Itu kuncinya itu aja lah. Kalau mau nggak jatuh, if it's too good to be true, it usually is gitu. Dan investasi yang sebenarnya itu tidak pernah menghampiri kita. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba temen ngabarin keluarga lama udah atau temen lama nggak pernah ngomong tiba-tiba ngabarin, gue ada ini tawaran bisnis buat lu, udah jauhin aja, itu udah pasti investasi bodong. Sudah pasti 10 dari 10 pasti duit dibawa lari atau ya pokoknya investasi bodong lah. Gitu. Ya jadi nggak pernah menghampiri kita. Itu sesuatu yang harus kita seek, kita cari sendiri. Gitu. Nah ini suatu hal yang menarik banget nih Uki, thanks udah ditanyain. Jadi krisis ekonomi itu, baik yang disebabkan karena pandemi seperti COVID-19 ini ataupun yang lain, ternyata kalau kita belajar, salah satu pilarnya tadi selain psikologi adalah sejarah. Finance itu harus dipelajari sejarahnya. Nah ternyata kalau misalnya kita tarik secara historis, yang namanya krisis itu hampir pasti terjadi setiap 5 tahun. Ekonomi akan selalu kandas 10 tahun sekali, dan kalau misalnya teman-teman bisa lihat ke belakang, ternyata benar ya. Krisis dulu kita 98, 99 gitu ya. Kemudian makin ke sini lagi, ada krisis di Amerika yang subprime mortgage crisis yang dibikin film jadi Big Short. Itu ternyata siklus gitu loh. Jadi krisis itu termasuk pandemi ini memang bukan sesuatu yang bisa kita hindari, tapi itu akan selalu ada di dunia ekonomi. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah persiapan. Bagaimana caranya supaya kita menghadapi krisis. Dan ini adalah cerita yang dari kecil sebenarnya kita udah tahu, ya kan? Semut yang kerja keras di musim panas menyimpan makanan sehingga musim dingin dia punya makanan. Semut yang buang-buang makanan pada saat di musim panas, pada musim dingin akhirnya dia ketok pintu rumahnya semut satunya. Kita udah tahu. Tapi secara
langsung nih kita menjalaninya, kita nggak pada saat kita punya uang banyak, ya kita akan menghabiskannya gitu loh. Kita kadang-kadang lupa, akan hal itu. Jadi, satu, kita dapat, take home point bahwa krisis itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi sesuatu yang harus dipersiapkan. Mau nggak mau itu akan terjadi, ya. Dan kedua, ternyata setelah saya pelajari lagi sejarah finance dan teman-teman akan lihat polanya, bahwa ternyata justru di saat krisislah lahir OKB-OKB, orang kaya baru. Karena disitulah kita semua orang yang melakukan bisnis ataupun yang tidak, di dalam krisis bisa beli sesuatu di harga murah, ya. Misalnya rumah kek, apa kek, segala macam, karena lagi krisis, maka yang harusnya harganya 10.000 jadinya harganya cuma 5.000 misalnya gitu. Yang harganya harusnya 10.000 saya bisa dapat dalam harga 3.000. Jadi krisis justru adalah kendaraan yang digunakan oleh orang-orang yang punya literasi keuangan untuk kemudian, loncat gitu, loncat ke suatu posisi kekayaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah pertanyaannya, apakah saya mengalami itu? Iya banget, dan saya justru bersyukur karena setelah saya bikin Dissecting Money di November 2019, Maretnya langsung pandemi. Dan saya justru jadi merasa bahwa ini kebetulan banget gitu ya, saya bikin ini dan pada saat itu juga saya udah memiliki pengetahuan yang cukup untuk nggak apa-apa, portofolio minus yang penting saya udah punya rencana, jalankan aja terus. Sehingga saya punya pengalaman untuk share ke teman-teman sekalian, bahwa krisis itu bukan sesuatu yang harusnya kita takut. Pada saat orang semua mencairkan uangnya, kita harusnya mengatur uang kita dengan baik dan beli aset sebanyak-banyaknya karena itulah pada saat harganya sedang murah-murahnya. Jadi saya ngalamin, tapi saya sangat bersyukur itu terjadi segera setelah saya mulai Dissecting Money. Ya, sebenarnya dalam memilih semua instrumen investasi, kita harus lakukan yang namanya risk banding return gitu loh, risk return ratio. Kita harus tahu risikonya berapa besar dan imbal hasilnya berapa banyak untuk kita. Kalau kita nggak analisa itu, akibatnya lagi-lagi kita jatuhnya maunya return minded aja. Kita nggak tahu risikonya, akibatnya nanti semua pokok dana kita malah hilang gitu. Jadi di dalam saya memilih instrumen, itu yang saya pikirkan di awal. Nah, sebenarnya panjang lagi sih ini kita kalau misalnya mau ngomong saham, investasi saham itu ada 2 caranya. Ini bukan yang tentang trading investing ya, ini investasi jangka panjang. Ada yang beli saham individu, jadi kita bisa beli emitennya misalnya punya Bank BCA, punya Antam, punya segala macam lah BUMN maupun non BUMN. Atau cara yang mudah yang menurut saya lebih cocok untuk kita nih di dunia kedokteran yang nggak punya waktu untuk kalau mau beli emiten tuh kita harus analisa laporan keuangan. Mereka terbitkan 1 tahun 4 kali ya, kuartal 1, kuartal 2, 3, dan 4. Lah kita belajar anatomi fisiologi aja muntah-muntah, gimana mau baca laporan keuangan perusahaan gitu loh. Jadi, ada cara lainnya yaitu berinvestasi di reksadana saham. Dan kalau misalnya reksadana saham, panjang lagi ada yang manajemen aktif, ada yang manajemen pasif. Kita titipkan kan, reksadana itu kan basically nitipin uang untuk diatur sama manajer investasi, dia ambil fee sedikit, tapi kita dapat return-nya juga. Nah kalau misalnya saya lebih suka cara manajemen investasi yang pasif. Ya kalau misalnya ada yang pernah dengar reksadana indeks, itulah instrumen yang menurut semua bahan dibilang, kalau lu nggak punya waktu belajar, kalau lu nggak bisa baca laporan keuangan, dan mayoritas orang bukanlah the next Warren Buffett, mayoritas orang bukanlah the next Elon Musk. Boleh kalau mau bermimpi kayak gitu, cuma saya kira seperti waham jadinya kalau semua orang merasa bahwa semuanya bisa jadi the next Elon Musk gitu. Jadi kalau saya menyadari bahwa saya adalah average investor, bahkan mungkin below than average investor. Jadi daripada saya coba cari-cari the next Tesla, the next Apple gitu. Lebih baik ya udah saya ikut yang reksadana pasif tadi aja, reksadana indeks, supaya IHSG return-nya berapapun ya udah saya ngikutin itu aja. Dan ternyata ditarik rata-rata gede kok, 13-15% per tahun gitu loh. Itu udah berapa kali lipat di atas deposito.
saya tahu bahwa millennials dan generasi bawahnya pasti obsessed gitu ya, karena semua orang mulai ngomongin cryptocurrency, it's the next uh, uh, way of income gitu. Terus diomongin, dulu orang tua kita juga takut waktu mereka pakai Visa, pakai credit card segala macam. Tapi sekarang semua orang pakai. Sekarang Bitcoin juga seperti itu, cryptocurrency seperti itu, bla 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 bla. Oke. Nah, yang mau saya sampaikan kepada teman-teman adalah gini. Cryptocurrency sebagai konsep, saya setuju bagus. Oke, kalau misalnya mau ada konsep keuangan di mana fee-nya kecil dan ibaratnya saya mau ngirim uang ke keluarga saya yang ada di Australia, kenapa harus dipotong biaya biaya gitu kan? Kan basicnya blockchain dan cryptocurrency itu adalah itu. Mimpinya bagus sebagai payment system. Tapi pada saat itu dijadikan instrumen spekulasi untuk kita dapetin cuan, ini yang saya nggak setuju gitu loh. Jadi orang-orang boleh aja ngomong bahwa it's the next best thing, kita harus beli sekarang karena nanti harganya akan terlalu mahal. Nggak masalah, orang dulu juga pertama kali pakai Visa takut, akhirnya kepake, tapi duit mereka tetap ada nilainya gitu loh. Jadi lagi-lagi kita harus bedakan antara sebuah konsep pembayaran yang baik sama konsep ini lagi dipakai untuk gambling. Sorry to say ya, jadi gambling gitu. Ibaratnya gini, kartu main nih, kartu remi misalnya, itu kan hanya sebuah instrumen. Sama seperti cryptocurrency itu adalah sebuah instrumen. Tapi pada saat misalnya Uki sama keluarganya main kartu di Anyer, itu apakah itu suatu spekulasi? Enggak sama sekali. Tapi begitu kita nongkrong sama teman-teman SMA kita dan kita taruh duit dan kita ngarepin untung, itu jadi spekulasi gitu, jadi gambling gitu loh. Jadi balik lagi, saya mau ajak teman-teman untuk pikirnya terpisah. Oke, secara konsep pembayaran, saya setuju bisa jadi ini the next best thing. Cuma kalau untuk cara dapetin duit, ya siap-siap boncos gitu. Karena lagi-lagi returnnya bisa sekian puluh ribu persen, saya nggak tahu 1000% dalam 3 bulan misalnya. That means it carries a higher risk. Jadi kalau misalnya pun mau di situ, saya selalu sarankan dari 100% portofolio yang kita punya untuk investasi, jangan gede-gede, maksimal 5% kalau mau coba-coba di situ silakan. Tapi yang untuk jangka panjang yang jelas dulu gitu loh. Bedakan antara investing sama speculating. Oke, ada beberapa sih. Yang pertama adalah jangan lupa investasi terbesar kalian menyelesaikan pendidikan kedokteran. Udah jelas itu. Jadi jangan dengan berpikir mau investasi, mau punya bisnis apa segala macam, pendidikan kedokteran jadi terbengkalai ya. Orang tua kalian ataupun siapapun yang membiayai udah setengah mati pakai darah, keringat dan tangis untuk bayarin sekolah itu. Jadi itu nomor satu. Kemudian yang kedua, yang namanya jadi kaya itu nggak selalu harus melalui bisnis. Itu pemikiran saya yang salah dulu. Menurut saya kalau mau jadi kaya berarti lu harus jadi the next Gojek CEO. Lu harus bisa jadi the next kopi kenangan, pemilik kopi kenangan gitu loh. Harus bisnis kopi, harus bisnis apalah segala macam. Oke, memang mayoritas dari mereka businessman, businesswoman itu bisa jadi kaya. Cuma kalau kita lihat perbandingannya yang mulai sama yang berhasil sama yang kandas, itu 80% kandas. Jadi cara membangun kekayaan itu tidak hanya melalui bisnis. Jadi jangan terlalu business minded. Silakan kalau punya bakat di situ, kalau punya keluarga, kalau punya teman-teman yang bisa diajak kerja sama di situ silakan. Cuma nggak hanya melalui itu caranya. Dan di umur 20-an tahun yang kalian punya adalah otak masih encer ya kan. Waktu saya yakin mahasiswa tuh pasti masih ada waktu untuk baca hal-hal selain di dunia kedokteran. Pesan saya sih itu baca dan yang terakhir budgeting. Harus dimulai dari awal, jangan sampai 100% uang yang dikasih ke kalian dari orang tua 100%-nya hilang. Jadi jaket Uniqlo, jadi sepatu Air Jordan gitu kan. Jadi jangan 100%-nya hilang. Usahakan udah mulai minimal 20% deh dari duit yang saya punya tuh harus jadi aset investasi. Ya, jadi gini, lagi-lagi balik lagi ke compound interest dan yang namanya horizon investasi. Karena kalau misalnya Uki umur 21, teman-teman sekalian umur 20-an, kalian sudah mulai invest,
Dalam arti investasi jangka panjang ya. Investasi jangka panjang tuh berarti nggak boleh disentuh-sentuh, begitu udah ditaruh udah biarin aja di situ. Bayangin berarti uang dalam tanda kutip minions pekerja-pekerja tadi akan sudah bekerja di market selama puluhan tahun sampai kalian nanti pensiun. Bilanglah kita taruh kasar orang 65 lah, 60 deh jangan 65, 60 lah pensiun gitu ya. Berarti kalau Uki taruh duit sekarang 200, 500 ribu, 1 juta, 1,5 juta tiap bulan, itu akan sudah bekerja selama 39 tahun, ya kan. Sementara compound interest itu di atas 10 tahun aja itu udah eksponensial naiknya. Dalam misalnya gini, ada yang namanya rule of 72. Nah, rule of 72 itu adalah cara menghitung gimana berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk uang kita jadi double. Nah, kalau misalnya ternyata rata return kita 8% aja, itu berarti 72 bagi 8. Itu hanya perlu 9 tahun untuk uang kita berlipat ganda. Nah, berarti kalau Uki tadi duitnya jalan selama 39 tahun, itu berlipat gandanya udah 3 kali. Berapapun duit yang udah ditanamkan dari umur 21, berlipat gandanya udah jadi 3 kali karena rule of 70 itu tadi. Jadi kalian harus bersyukur udah melek sekarang, udah mencoba untuk melek sekarang, karena nanti horizon kalian jadi makin panjang. Semua uang yang semua pekerja yang kalian suruh kerja hari ini akan bekerja suatu saat nanti untuk tiba-tiba pensiun, duit gue banyak banget nih gitu dan everyone wants that.